Halo Mbak Ai, you are still muted. Yeah. I have a little emergency to handle, so I'm going to be off. Oke, bye. Hai Herda, ada Herda. Hi, everybody. Halo, Herda, apa kabar? You are muted, Herda. Hai, Oke, sorry. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hai Nat, sorry udah mesti pergi ya. Sayang banget ya. Ini baru kita bertiga. Belum, ntar pada masuk kok. Banyak nih, pada nunggu. Aku belum selesai bacanya terlalu Santai seru. aja, santai Terlalu seru aja. soalnya kalau dicepet-cepetin rasanya kepengen baca pelan-pelan. Emang seru kok tapinya. Emang agak berat bukunya. Aku bacanya karena penuh tragedi. Jadi ya Ya. berat baca. Padahal aku udah nonton filmnya, cuman baca Oh, bukunya iya. kok menarik banget ya rasanya. Pengenalan karakternya tuh bagus banget. Jadi Iya. kayaknya nggak pengen buru-buru, jadi pengen menikmati. Itu akhirnya nggak selesai. Nggak selesai, nggak apa-apa. Terus ulang lagi. Heeh. Tapi baca yang kemarin Dia Gayatri juga aku seneng banget loh. It Iya, was really enlightening. gitu ya. Ini ada ya beberapa yang belum kenal. Ada Vicky Septian Rahmat, belum pernah kenal. Mukanya belum kelihatan. Tuti, belum kenal juga. Halo, selamat sore. Bisa lihat mukanya. Iya, mohon maaf ya, nanti aku cari tempat dulu. Tunggu, aku nyalain lampu sebentar. Oke. Ini juga ada yang belum kenal ini. Halo. Itu Muti ya? Mut masih muted, Mut. Hai Lili. Halo. Kita nunggu masih pada masuk ya, nggak apa-apa ya. Oh iya. Dulu. Elis. Gimana sih nih? Hai Elis. Masih muted Elis, belum kelihatan. Halo, Mbak Lili dan Halo, Alice. apa kabar? Baik. Baik. Bawa suasana pantai jadi seger. Lagi pergi sama enggak ya? Biar color coordinated dengan bajunya. Kita masih nunggu berapa orang. Aku Elis, boleh nggak aku masih jadi host? Karena aku lagi belum sholat sebentar. Bisa nggak Elis? Aku jadiin hostnya. Ya, ya. silakan. Sebentar mana dia? Dan Mbak Ai juga. Iya, tapi Mbak Ai lagi ada yang mesti dikerjain sebentar katanya. Ada emergency sebentar. Oke. Make host. Ya, jadi bisa tolong diinin. Hai Elsa. Masih muted. Elis bantu ya kalau ada yang masuk tolong kalau ada yang nunggu masukin. Saya mau sholat 5 menit sebelum selesai. Oke. Halo. Bentar. Semua udah pada selesai baca ya bukunya? Belum saya. Udah. Aku belum. Ada filmnya juga kan di Netflix? Iya, ada filmnya. Aku udah pernah nonton filmnya. Tapi rasanya baca bukunya kayaknya pengen baca terus. Pengen ini, walaupun udah pernah nonton filmnya, tapi lain rasanya baca bukunya. Iya, karena kalau ini nggak ngerti ya pikirannya ya. Kan Aduh, itu bukunya aku kan taruh mana lagi? Sebentar, aku lagi nyari. Dibawa kemana-mana ya bukunya ya. Yoi. Aduh, tanda. Gimana ya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada. Hai Mbak Halo. Eza. Hey Atun, apa kabar? Hai semua. Atun udah selesai baca?
Udah selesai tuh bacanya? Udah, Wih, hebat. kebut. Ngebut ya. Aku rasanya mau ngebut, sayang pengen baca menikmati apa sih pemikirannya ini kok. Bagus kalau udah dirunutin kayak begitu. Betul, Kampung ya betul. ceritanya ya. Iya, kalau aku juga tadinya karena belum selesai ya, mau baca ngebut saya pengen ngulang-ulang supaya ngerti bener gitu kayaknya. Iya, walaupun udah nonton tapi rasanya kok sayang yang lewati pemikirannya dia itu. Oh, filmnya sih nggak ada apa-apanya nih kalau aku bilang. Iya, kalau Jadi aku nggak beda tahan ya. nonton filmnya, nggak kuat. Nggak deh. Nggak. Aku cuma setengah jalan nonton filmnya. Baca yang bahasa Inggris tuh kira-kira 10-15 tahunan yang lalu. Cuma baca yang bahasa Indonesia tuh menarik sekali loh ternyata. Iya, Very, enak very ya, bahasanya bagus banget ya, biasa ya. bahasanya ya. Kalau orang menulis dengan bahasa seperti itu kok rasanya kita menikmati yang dibaca. Benar-benar. Halo semuanya. Sorry, Nah, Lili sudah balik. sudah kembali. Kali. Tadi baru balik dari belum sholat, jadi udah selesai ngebut. Cuma ngebut, sekarang baca buku ngebut, sholat juga ngebut. Ada beberapa nih aku belum kenal nih. Ada Angga mukanya nggak kelihatan. Ada Tuti, mukanya juga nggak kelihatan. Ada Zaza, hai Zaza. Hai Ati. Hai Ati. Hai Ati Sasa. masih mute. Hai, selamat malam. Hai Ati. Hai Atun. Aduh, ada laki-laki ya? Iya, tapi belum kenal, kita belum tahu, belum sowanan. Hati. Hey Elsa, sudah sampai ngajar lag. Oh, udah balik lagi di US ya, Esa? Udah semalam. Akhirnya selesai baca buku. Ati hebat, loh. Nangis. gitu ya? Nangis emang sedih banget itu. Halo. Ada juga yang baru masuk. Ada putrinya Pak Pram di sini. Ada Mbak Astuti, tapi belum kelihatan mukanya. Oh, putrinya Pak Pram ya? Oke. Iya. Oh ya? Iya, Ada. iya. Ada, tapi wow. belum kelihatan mukanya. Selamat malam. Selamat bergabung, selamat sore. Mukanya nggak kelihatan, Mbak. Belum kelihatan. Jam berapa di sana? Aduh, akhirnya ketemu sama. Halo, senang sekali ada. Oke. Sampai juga. Kita bisa. Oke, ada siapa sih pada masuk ya? Ya. Baik, apa bisa mau dimulai apa mau nunggu dulu, Baik, moderatornya? Mungkin lagi ada emergency. Mungkin bisa saling dulu ya, kan baru gitu ya, Baik. Kita mulai aja ya. Oke. Oke, saya kenalkan sendiri karena banyak yang belum banyak yang kenal, ada yang baru. Saya Lili. Saya itu yang memulai memprakarsai kutub buku ini, baca kutub buku. Jadi saya senang sekali udah banyak Hi baru yang juga everybody, ikut bergabung selamat di sini. malam. Mungkin bisa Maaf aku tadi. Silakan Mbak Ai. Can you hear me? Ya, bisa mendengar semua. Silakan Mbak Ai untuk moderate. Can you all hear me? Bisa. Ya, Udah ya, kedengaran baik. Aduh, aku stres nih. Udah 2 tahun nggak kemana-mana. Kenapa? 2 tahun nggak kemana-mana. I'm supposed to be going to Singapore tomorrow. Bahasa Indonesia. Seharusnya saya berangkat ke Singapura besok. Beli tiket lewat Traveloka. Mau check in. Iya.
Tidak bisa karena di Traveloka datanya nama KTP saya, sedangkan paspor saya namanya lain. Kalau namanya Suaranya hilang, Mbak Ai. Hah? Kenapa? Ya nggak bisa, harus sesuai dengan paspor. Ya itu dia. So I'm trying to call. Saya sedang berusaha menelpon Scoot untuk melihat apakah bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah ya wes. Bye bye. Untung belum bikin booking hotel. Aduh, Aduh. yang nggak tahu tuh ya. Pengalaman. Tapi biasanya susah ya gitu. Susah. Tapi Kalau namanya terlalu beda, kalau namanya masih ada mirip-miripnya, masih harus reissue tiket. Namanya sih sama, cuman di KTP saya pakai PP, which is my middle name. Waktu bikin paspor, middle name saya terlalu panjang, harus pilih salah satu, PP tidak bisa. Jadi my first name, nama depan, nama keluarga masih sama, cuman PP-nya yang satu pakai nama beneran. Anyway. Back to that was my little emergency yang sampai sekarang belum teratasi. Jadi, so ini malam ini saya melihat ada Mbak Astuti Anantatur ikut bergabung sama kita ya. Selamat malam Mbak. Selamat malam Ibu. Ya, salam kenal. Ya, salam kenal. Terima kasih ikut bergabung dengan kami kita semua. Mbak Bu Astuti, ini aku manggilnya Bu atau Mbak ya? Panggil nama saja. Enggak enak, Mbak Astuti aja. Ini kami adalah suatu kelompok pembaca karya sastra dalam berbahasa Indonesia. Dan malam ini kita akan membahas buku karya Pak Pram, Bumi Manusia, dan narasumber kami adalah Mas Ibnu Wahyudi, dosen dari UI, dan juga beliau seorang sastrawan. Dia dosen ilmu sastra Indonesia. Jadi begitulah Mbak. Jadi nanti ceritanya biasanya ini ada Mbak Lili akan memberi introduksi singkat mengenai apa dan siapa kelompok baca kutu buku ini. Terus kemudian Mas Ibnu akan saya perkenalkan, dan untuk kick off saya akan melontarkan satu pertanyaan saja untuk ya kurang lebih menanyakan mengapa karya Pak Pram ya Bumi Manusia ini begitu penting bagi khasanah kesusastraan Indonesia, dan itu adalah pembuka pembicaraan. Nanti setelah itu tanya jawab. Malam ini peminatnya banyak, saya kira akan lebih dari 20 orang. Tanya jawabnya free flow saja. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan raise hand. Nanti akan saya buka mic-nya bagi yang bersangkutan untuk langsung menanyakan pertanyaannya. Biasanya sebelumnya itu kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, tapi malam ini saya agak males caranya begitu, biar free flow saja, karena kadang-kadang satu pertanyaan ada jawabannya itu kemudian menimbulkan pertanyaan di antara kita. Aturan mainnya cuma begitu saja. Harap padat, singkat, succinct kalau mengajukan pertanyaan. Tidak perlu ceramah, tidak perlu panjang-panjang, langsung pertanyaannya yang to the point dan jelas saja. So, apakah semua sudah sepakat? Sudah siap? Sudah membaca bukunya? Sudah. Fresh baca bukunya ya? Iya. Banyak tragedi, tapi memang bagus banget Pak, karakternya luar biasa kuatnya. Jadi ya memang betul-betul harusnya Nobel Prize ini sih. Iya, iya. Untuk teman-teman kita yang bukan dari latar belakang budaya Jawa, apakah ini sulit dipahami atau biasa-biasa saja? Juga
dialami di dalam konteks budaya apapun di bangsa kita. Walaupun bukan orang Jawa ya Mbak Ai, tapi kita kan sangat mengetahui lah, maksudnya ke Jawa, kebudayaan Jawa itu kan cukup dominan ya di Indonesia. Jadi memang cukup kepentingan apa namanya antara anak orang tua dan kelas-kelas society itu kita kan cukup tahu. Alice, kamu mau Ya, menanya? sebagai perwakilan Sunda Empire mengatakan hal yang sama. Jawa itu mendominasi Indonesia, jadi kita cukup familiar lah ya dengan feodalisme Jawa. Tapi pada derajat tertentu feodalisme itu kayaknya ada di setiap suku bangsa yang lain juga sih. Gitu. Jadi tidak ada kesulitan yang bermakna sih dalam memahami novel ini. Terima kasih Mbak Ai. Iya. Tadi Mbak Astuti tadi saya mungkin kurang lengkap ya. Ini kelompok baca ini sebetulnya yang memprakarsainya itu Mbak Lili Yunus sama Mbak Indrina Basara. Jadi asal usulnya ini kita ini sebagian besar mayoritas adalah kaum Hawa yang professionals, ke latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, latar belakang profesi yang berbeda-beda. Tapi jelas yang sehari-hari lebih nyaman, lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu Mbak Lili sama Mbak oh my God, Indrina. Mbak Indrina, Mbak Indrina, karena udah lama nggak kelihatan Indrina jadi lupa. Mbak Indrina ini mempunyai gagasan bagaimana kalau kita mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengenal kesusastraan Indonesia kita lebih baik. Nah, mulailah terbentuk kelompok ini dan kita sudah mulai hampir 2 tahun yang lalu. Jadi dan setiap bulan membaca satu buku dan kemudian membahasnya bersama penulisnya. Ini baru pertama kali kita tidak membahasnya dengan penulis ya, Lili ya. Ya, pertama kali ini karena karena sudah meninggal Pak Pram. Jadi kita sangat berterima kasih Mbak Astuti bisa bergabung, siapa tahu bisa memberi perspektif yang berbeda ya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, pertama saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik ya, sudah mau membaca buku Pram. Itu saya sangat menghargai itu. Di mana saya banyak mengetahui dari para pembaca bahwa setelah membaca buku Pram itu membuat orang mempunyai semangat seperti itu, menjadi orang bertambah wawasan seperti itu. Ini kan buku kebangkitan nasional ya pada tahun 18 itu yang membuat bahwa orang Indonesia menjadi pintar setelah Tirto Adisuryo dari jurnal berbahasa Belanda menggantikan menjadi bahasa Indonesia yang seperti itu. Saya di sini sebagai pendengar aja, Ibu. Ya, boleh, tapi juga boleh berkomentar kalau ada pendapat yang ingin Mbak Astuti sampaikan atau ingin bantah atau ingin melengkapi. Oh iya pasti. Bebas aja, nggak usah sebagai pendengar. Ini juga ada wartawan. Tidak akan dilaporkan di mana-mana. Saya nggak tahu apakah akan ditayangkan di YouTube nanti di suatu saat. Saya nggak tahu ya. Tapi so far kita tidak pernah mempublikasikan atau menayangkan ini di publik. Jadi ini betul-betul di antara kita saja. Dan sehingga bebas berpendapat. Betapapun nyelenehnya pendapatnya, monggo, tidak ada yang akan keberatan saya kira. Ya, ada pertanyaan deh, kalau boleh tahu ya. Penasaran ini aja. Ini bukunya kebetulan sebenarnya punya suami saya.
Nah, dia dapat berkudo. Jadi dulu kebetulan kakeknya suami saya itu temenan sama Bapak Pramudia zaman Ya? dulu. Oh, zaman Nah, dulu. iya, maksudnya kakeknya juga baru meninggal. Cuma saya penasaran aja deh, ini sebenarnya ada kisah true story-nya atau gimana sih? Soalnya kan kadang-kadang ditulisnya kayak kota B. Katanya itu sebenarnya Bupati Bojonegoro ya. Terus Ya. ada lawyernya Mister siapa gitu, nggak dikasih namanya gitu kan katanya. Itu apa semuanya? Ada nih seberapa banyak true story-nya dari buku ini? Ya, banyak. Memang pertamanya itu tempat-tempatnya itu memang sebenarnya tadinya mau dirahasiakan. Tapi karena kemudian buku utamanya seperti Sang Pemula itu sudah keluar, jadi itu ya memang kejadiannya seperti di situ gitu, di Kota B gitu, seperti itu, atau di Surabaya, di Jembatan Merah, itu kan akhirnya terbuka semuanya gitu. Dan semua yang dibilang di Kota B itu sudah jelas ada di Sang Pemula. Jadi benar itu. Iya. Anak bupati. Anak bupati seperti itu. Oh, jadi ini ceritanya sebenarnya based on true story gitu ya? Ya, tapi sama Pak Pram kemudian bagaimana supaya kita dapat mempelajari sejarah dengan mudah seperti itu kan. Kenapa kok pada tahun 18 sekian Tirto Adisuryo ini tidak pernah keluar gitu, sedangkan dia orang pertama yang membuat orang Indonesia menjadi pintar gitu. Kenapa harus Budi Utomo gitu? Yang seperti itu kan 18 sekian gitu ya. Jadi Pak Pram ini kenapa ini kok dibekukan gitu? Tidak masuk dalam ya. Mungkin terlalu frontal kali dia ya. Enggak. Tapi apakah karena Tirto ini orang kampung, orang dari desa, orang yang tidak bagus penampilannya gitu, kecil seperti kan dipanggil si Mingke gitu. Mingke itu kan seperti monyet kan dipanggil seperti itu kan, yang seperti itu. Jadi ini kenapa kok tidak dipublikasikan dia, sedangkan dia orang pertama gitu yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi pintar gitu. Seperti itu. Akhirnya Pram berusaha untuk mempublikasikan si Tirto Adisuryo ini, bahwa dia adalah orang pertama. Kan makanya bukunya dibilang Sang Pemula. Sebenarnya dia orang pertama yang membuat Indonesia menjadi pintar. Maksudnya di sebelum Bumi Manusia ini ada buku Sang Pemula itu? Atau ada, tidak, Bumi Manusia dulu, baru Sang Pemula. Ini berdampingan sebenarnya. Kalau Sang Pemula itu kan biografi ya. Kalau Bumi Manusia itu fiktif. Itu fiktif. Jadi sebenarnya itu sejarah yang dibuat fiktif gitu untuk mempermudah orang mengerti, membaca sejarah. Ya. Oke. Seperti ya, itu. Terima kasih. Astuti, apakah betul? Jadi Nyai Antosoro itu adakah tokoh betulnya atau tokoh panutannya, ataukah itu total fiktif? Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, dari kecil Pak Pramudia itu sudah sering menceritakan ke anak-anaknya atau bagaimana dari sejak dari dalam keluarganya sendiri, apakah dia pencerita seperti Mingke yang suka bercerita kepada anak-anaknya? Oh iya, Pak Pram itu selalu menugaskan anak dan cucunya, itu setiap hari Minggu, kita disuruh melingkar di tempatnya Pak Pram itu, kemudian Pak Pram bercerita sejarah hidupnya dia di penjara, atau
waktu muda itu kepada anak cucunya. Kemudian cucu-cucunya ini setelah Pak Pram bercita disuruh menulis gitu. Itu pelajaran kepada cucunya membuat buku harian. Apakah anak cucunya ada yang menjadi penulis juga, Mbak Siti? Pada umumnya anaknya semua bisa menulis, tapi tidak ada yang bisa seperti bapaknya. Berat. Ya, seperti itu. Stuti, saya punya kesempatan lagi itu ketemu Pak Pram sebelum beliau meninggal. Saya masih keep fotonya nih, kelihatan nggak ya? Tidak. Kurang Tidak kelihatan. Agak mundur dikit. Mundur dikit. Ya, samar-samar. Ya. Agak blur ya. Oke. Kebetulan saya kesempatan ketemu Pak Pram waktu di Hutan Kayu. Kebetulan saya punya sahabat orang Itali. Sebelumnya saya belum pernah baca bukunya Pak Pram. Dia bilang, Muti ini buku bagus sekali, di Itali ini sangat terkenal katanya. Saya pengen banget ketemu dengan penulisnya, coba anterin saya kemana. Nah dari situ saya mulai cari tahu tinggal di mana, terus siapa yang harus dihubungi. Akhirnya saya bisa dapat kesempatan datang ke rumahnya di Jalan Multikarya kalau nggak salah ya Mbak. Iya betul ya. Jadi ketemu, ngobrol, kebetulan di rumahnya juga banyak wartawan lain yang juga lagi sama-sama pengen mendengarkan ceritanya gitu. Jadi saya bilang, Pak kita foto bersama ya. Kebetulan teman saya yang Itali juga foto bersama, saya juga masih kebagian. Dan sampai sekarang saya keep. Pada saat saya nonton filmnya Bumi Manusia waktu di bioskop, itu saya langsung teringat, oh saya masih ingat nih ketemu dengan penulis aslinya, dan jadi bisa ngebayangin betapa hebatnya Pak Pram dengan segala imajinasinya, dengan segala pengalamannya dibentuk dalam tulisan yang enak dan mengalir dibaca. Oh ya, terima kasih. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Aku punya pertanyaan. Kan Pak Pram sering banget dipenjara oleh berbagai pemerintahan. Kira-kira berapa tahun tuh? Apa Mbak Astuti hidup sama bapaknya itu selama berapa tahun yang beliau tidak ada? Aduh, sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Waktu saya masih umur berapa ya? Itu tahun 59 ya. Tahun 59, umur 3 tahun Pak Pram, saya umur 3 tahun, Pak Pram itu sudah masuk. Waktu itu bukannya masuk, tapi diculik ya. Itu tentang buku Wakyau di Indonesia. Itu tidak tahu kemana Pak Pram. Setelah 1 tahun Pak Pram baru ketemu, kan istrinya mencari kemana-kemana gitu. Pada tahun 61 apa 60 gitu, baru ketemu Pak Pram ada di mana. Nggak taunya ada di Budi Utomo, di penjara CTM waktu itu, ya di penjara CTM di Jalan Budi Utomo. Tidak lama kemudian, setelah pulang tahun 61, tahun 65 masuk lagi seperti itu. Jadi hanya beberapa tahun aja saya dengan Pak Pram. Kenapa? Tahun 65 berapa lama Ibu di penjara? Berapa tahun ya? 9. Kecil saya, jadi 6 tahun ditambah berapa tahun ya enggak ya? 6 tahun, kurang lebih beberapa belas gitu, beberapa belas tahun. Wow. Nah, ini Mas Ibnu Wahid sudah di waiting room. Apakah kita sudah siap? Sudah ada yang masukin, ada udah Mas Ibnu udah. Jadi admit ya. Dari admit ya. Oke, Mas Ibnu, where are you? Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Salam kenal bagi Mas Ibnu. Ini agak bocoran, saya sama Mas Ibnu satu angkatan dari Fakultas Sastra UI. Tapi Mas Ibnu ini berlanjut terus jadi dosen, udah kemana-mana, saya mandek entah kemana. Jadi ini teman kuliah saya sebetulnya. So Mas Ibnu, pertama-tama welcome, selamat datang kepada kelompok kami. Terima kasih.
Ya, ini kelompok yang sangat unik. Hadir malam ini sekitar 25 peserta. Iya. Semua telah membaca buku Pramudia Anantatur Bumi Manusia. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Mbak Lili sebagai pemrakarsa kelompok baca kutu buku ini untuk memberi sepatah dua patah perkenalan kelompok kita ini. Silakan Mbak Lili. Terima kasih Mbak Ai. Selamat datang Mas Ibnu. Saya Lili. Saya bersama dengan teman saya Indrina Basarah. Kita tuh waktu itu memprakarsai buku klub baca ini di tengah-tengah zaman COVID. Gimana caranya supaya kita bisa membaca buku seperti bikin book club. Akhirnya kita pikirkan kita lakukan sebulan sekali dengan Zoom, dan biasanya kita selalu undang pengarangnya. Dan kali ini Mas Ibnu pertama kalinya dalam sejarah bahwa ada yang bukan pengarang yang datang, tapi kita punya ahli sastrawan yang bisa membantu kita untuk mengerti mengenai karya dari Pak Pram. Dan juga kita sangat beruntung malam ini juga ada Mbak Astuti, putrinya Pak Pram, juga hadir di sini. Jadi kita akan dapat dua visi dari keluarga dan juga dari seorang ahli budaya seperti Mas Ibnu. Itu aja dari saya, makasih. Oke, terima kasih Li. Jadi Mas, ini biasanya formatnya ya conversation saja, percakapan dengan tanya jawab. Ini mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan pembukaan, terus nanti ini akan mengalir sesuai dengan perkembangan percakapannya. Sebelum mulai Mas Ibnu, bisa nggak? Saya kan sudah kenal sama Mas Ibnu, tapi yang lain-lain kan belum kenal. Penjelasan singkat, keterangan introduction singkat akan sangat menyenangkan. Ya, boleh. Selamat malam teman-teman. Ya, tadi Mbak Ai sudah, saya lebih mengenalnya Natalia karena formal ya. Tapi Ai saya kenal juga dari kelompok FIFA 78 ya. Jadi saya panggil Mbak Ai saja. Sebenarnya kalau bicara tentang Pramudia itu ahlinya teman saya, guru besar di Hanguk University of Foreign Studies di Seoul, Korea, Profesor Ko Yong Hun itu ahlinya. Disertasi dia tentang itu. Ya, tapi baiklah, saya akan mencoba untuk nanti berbicara semampu saya. Nah, saya dulu masuk sastra Inggris, Mbak Ai. Mungkin Mbak Ai nggak tahu, saya dulu sastra Inggris. Oh, oke. Tapi saya lulusnya sastra Indonesia karena seorang sastrawan namanya Sapardi Djoko Damono itu meminta saya jadi asisten. Gitu. Jadi saya kemudian menjadi asisten beliau di Ampu. Jadi saya menggantikan mata kuliah yang Pak Sapardi berikan gitu ya, sampai beliau pensiun tahun 2010. Nah, saya mengambil S2 di Monash University di Melbourne, di Australia dengan subjek Cultural Studies. Ya. Lalu saya mengambil doktor di UI, bidang saya kajian budaya abad 19. Jadi tahun 1800-an yang agak dekat dengan latar dari Sanikem ini, latar dari Nyai Ontosoro. Jadi kajian saya sebenarnya pertengahan abad 19, tapi teman-teman tahu Mingke kan kelahiran 1880. Jadi itu gambaran saya, dan saya sekarang mengajar di UI, sudah 38 tahun saya mengajar di UI, dan setiap Sabtu Minggu saya mengajar di Singapura, di Singapore University of Social Sciences ya. Tapi selama pandemi terpaksa ya online kan. Dan saya juga mengajar di Prasetya Mulia, Universitas Prasetya Mulia, dan di Undas Multimedia Nusantara di Tangerang. Itu saja saya kira Mbak Ai, perkenalan dari saya. Sebagai penulis saya sudah menerbitkan kumpulan puisi saya 20 buku, lalu cerpen 2, Korea 3 buku mengenai Korea karena kebetulan saya pernah di sana dan anak saya lebih lancar bahasa Korea daripada bahasa Indonesia.
Itu ya. Ya, mungkin habis ini kita juga wajib membaca salah satu cerpennya Mas Ibnu. Silakan. Oke, nah biasanya acara kita ini hanya sejam setengah paling lama ya. Tapi langsung to the point saja, saya tahu semua sibuk ya. Mas Ibnu, saya mau tanya, mengapa buku Pak Pramudia ini, Bumi Manusia, merupakan suatu karya sastra yang demikian penting dalam khasanah kesusastraan kita? Ya, baik. Jadi ada beberapa hal ya, tapi saya kira dua hal saja yang ingin saya kemukakan. Pertama adalah tentu karena sastra kan mengandalkan kemampuan narasi ya. Nah, Pak Pram ini boleh dikatakan sebagai seseorang yang begitu terampil mengemas peristiwa, baik peristiwa fiktif maupun peristiwa faktual, di dalam bentuk narasi. Kalau teman-teman baca Bumi Manusia, kebetulan saya punya Bumi Manusia yang cetakan pertama, Agustus 1980. Itu ejaannya masih mungkin belum disesuaikan. Saya tidak tahu yang terbitan terbaru ya. Nah, itu kita melihat bagaimana keterampilan naratif Pak Pram itu memang sudah terbentuk sejak buku-buku sebelumnya ya. Misalnya dalam Bukan Pasar Malam dan sebagainya, itu orang dibawa oleh suatu komposisi narasi yang sepertinya itu kita nggak mau berhenti membaca. Kita pengen terus ngikutin gitu, walaupun beberapa istilah mungkin agak asing karena itu terjadi pada abad 19 misalnya. Tapi kesulitan dalam mengerti istilah itu tidak akan mengganggu kita dalam meneruskan pembacaan. Bahkan mungkin kalau punya waktu luang, 1 hari 1 malam bisa selesai, atau bahkan semalam bisa selesai tanpa berhenti. Kita kan sering kan menghadapi novel, baru halaman 1-2 rasanya nggak pengen nerusin gitu ya. Karena apa? Bukan karena tokohnya nggak menarik, bukan karena judulnya nggak menarik, tapi penuturannya sama sekali tidak menyebabkan kita itu terpukau. Itu sering terjadi. Bahkan cerpen baru dibaca 1 halaman rasanya nggak pengen nerusin, padahal cerpen cuma berapa halaman misalnya. Tapi pada karya Pramudia, kemampuan naratifnya ini boleh dikatakan lebih tinggi dibandingkan pengarang sastra Indonesia pada umumnya, maupun sejajar lah dengan Idrus, dengan Muhtar Lubis gitu ya. Itu tokoh-tokoh yang kita tidak boleh kita lupakan ya. Pengarang Indonesia tidak boleh kita lupakan, seperti Idrus itu piawai sekali mengemas cerita dengan latar zaman Jepang misalnya, atau Muhtar Lubis dengan kritik-kritik sosialnya tentang korupsi dan sebagainya, dia kritik dengan cermat gitu ya. Nah, di dalam prosa, saya kira memang Pramudia harus kita tempatkan pada posisi paling tinggi dalam bentuk prosa. Bahwa saya menyukai karya misalnya Umar Khayyam ya. Umar Khayyam juga sangat saya sukai karena apa? Budaya Jawanya kental sekali. Jadi saya rasanya itu cocok gitu ya dengan gambaran Bawu ya, dengan gambaran 1000 kunang-kunang di Manhattan misalnya, itu asik sekali membaca Pramudia ya. Nah, membaca Umar Khayyam maksud saya. Nah, dalam hal Pramudia itu kita dibawa ke latar, nah ini bagian kedua, latar yang eksotis padahal kita nggak tahu, yaitu abad 19 ya. Bagaimana mereka sekolah di HBS, di ELS, bagaimana Nyai Ontosoroh itu bisa demikian cerdas padahal nggak pernah sekolah ya. Kita dibawa kepada Wonokromo yang katakanlah, saya pun tidak tahu Wonokromo di mana, Surabaya, tapi saya belum pernah ke sana ya. Tapi saya dapat membayangkan bagaimana kebun ya, bagaimana luas tanah yang dimilikinya itu. Jadi kemampuan deskriptif dari Pramudia, saya kira ini adalah modal besar bagi dia sebagai seorang penulis, diramu dengan wawasan historis yang sangat kental, dan kemudian, nah ini pentingnya buat kita, dan kemudian menyadarkan kita semua bahwa masa lalu sama sekali nggak boleh kita lupakan. Mungkin teman-teman di sini sangat tahu siapa itu Mingke sesungguhnya. Mungkin semuanya tahu atau ada yang nggak tahu. Nanti kalau nggak tahu saya beritahu siapa Mingke sesungguhnya. Ya. Dan itu ada di dalam sejarah pers kita, ada Mingke itu memang ada. Gitu. Ya. Saya kira itu Mbak Ai yang pengantar awal.
Oke, terima kasih, itu pembukaan yang bagus sekali, terutama dengan pertanyaan apakah kita tahu Mingke itu siapa. Sudah menerka-nerka, tapi saya nggak berani mengajukan namanya. Mungkin teman-teman yang lain ingin mengajukan namanya. Saya persilahkan teman-teman untuk mengajukan komentar, pertanyaan, silahkan. Siapa yang ingin menanyakan terlebih dahulu atau komentar terlebih dahulu? Saya boleh. Ya, saya silakan. boleh. Tadi pertanyaan saya sudah sampaikan ke Mbak Astuti, belum terjawab. Jadi pertanyaan pertama, apakah tokoh-tokoh itu yang di sekitar itu tokoh-tokohnya betul-betul ada, dan apakah itu memang dari sekitarnya, terutama Nyai Ontosoroh itu apakah punya peranan yang sebegitu besarnya pada si Pak Pram ini sehingga dia membuat Nyai Ontosoroh sebagai tokoh utama. Kemudian yang kedua, apakah keahlian menceritakan ini otodidak, memang dari kecil, atau memang dari keluarganya dia yang membesarkan dia dengan penuh cerita-cerita. Dan yang ketiga, apakah ada di dunia ini ada klub penggemar Pak Pram, tulisan Pak Pram, karena saya melihat dia sudah ditulis dalam 35 bahasa. Apakah ada klubnya gitu loh di dunia ini? Pasti saya nggak pernah baca, tapi setelah baca dahsyat sekali gitu tulisannya, dan betul-betul dia tuh cliffhanger, yang namanya cliffhanger seri Netflix ya, dia mungkin yang mulai ini sekarang, nggak bisa berhenti bacanya. Terima kasih. Terima kasih Ati. Monggo Mas Ibnu. Oh baik ya. Mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca ya, tetraloginya dan sebagainya itu bisa kita duga-duga, tetapi ketika kita menghadapi sebuah karya sastra ya, ketika kita menghadapi sebuah fiksi, pertama-tama sesungguhnya adalah apakah fiksionalitas yang dibangun oleh pengarang itu mampu menuntun kesadaran kita untuk menikmati logika naratifnya. Sebenarnya kan itu. Bahwa banyak cerita yang didasarkan pada kisah nyata ya, based on true story misalnya, itu sebenarnya yang kemudian ingin dikemas oleh seorang sastrawan itu sebenarnya adalah bagaimana komposisi itu dihadirkan dan dia memberi makna baru. Misalnya ketika kita menonton Titanic ya, kita kan tidak akan membayangkan bahwa penumpang Titanic yang dulu yang betul-betul tenggelam itu seganteng Leonardo DiCaprio, kan nggak mungkin seperti itu ya. Tapi ini hanya tokoh saja yang kemudian dihidupkan menjadi tokoh di dalam film Titanic. Dan Titanic itu sendiri kan sebuah peristiwa yang sungguh terjadi kan, tenggelamnya kapal oleh sebuah kecongkakan manusiawi gitu ya. Nah, ini berbeda dengan Pramudia, justru memberi semacam isyarat kepada kita bahwa ini rasa-rasanya tokohnya punya darah daging, ini punya nyawa pada abad ke-19 itu dan seterusnya begitu ya. Nah, mengenai Robert Mellema, mengenai Robert Sherlock dan sebagainya, saya tidak dapat melacak ya, saya atau belum. Tapi mengenai Mingke yang sesungguhnya adalah suatu ungkapan agak menghina, karena gurunya itu kan kesal betul kan, ini sudah setahun 2 tahun nggak bisa ini, sampai dia marah mau nyebut monkey nggak enak maka jadi Mingke. Nah ini dapat ditelusur menurut pengertian saya ya, dan ini adalah seorang tokoh pers Indonesia yang kemudian juga dijadikan buku yang tidak fiktif ya, yaitu saya kira dia adalah tokoh di Sang Pemula ya. Dan itu adalah tokoh pers yang sekarang nama itu menginspirasi sebuah media online yaitu Tirto ID ya. Itu saya kira Mingke kan arahnya ke sana. Dan kalau tidak ada Pramudia Anantatur yang menulis Tempo Dulu, yang menyusun Tempo Dulu dan sebagainya, kita akan ahistori tentang sejarah sastra Indonesia maupun sejarah bangsa ini. Sangat bersyukur ada Pramudia yang mau, yang
berhasrat mengumpulkan karya-karya masa lalu, karena selama ini Ibu dan Bapak mungkin tidak begitu menyadari, kita ini masih di bawah bayang-bayang kolonialisme dalam hal budaya. Kita itu masih di bawah bayang-bayang kekuasaan Belanda. Misalnya di sekolah itu masih dikatakan bahwa sastra Indonesia itu mulai dari Balai Pustaka. Ini sebuah kolonialisme yang sangat berbahaya. Karena Balai Pustaka itu bukan awal sastra Indonesia. Balai Pustaka itu adalah sebuah corong untuk promosi tentang apa itu Barat, apa itu Belanda, apa itu pribumi, gitu ya. Lalu karya-karya di luar Balai Pustaka kan dibilang bacaan liar, dibilang bacaan cabul dan sebagainya. Karena dilihat dari ukuran Balai Pustaka. Nah, saya dalam disertasi saya menyatakan bahwa Balai Pustaka itu bukan awal sastra Indonesia. Awal sastra Indonesia itu abad 19 itu, dan ini sudah puluhan karya yang terbit tapi selama ini tidak dianggap di dalam kurikulum sekolah. Ini sebuah sebuah kebodohan sejarah yang harus kita koreksi, ya. Dan saya kira memang Pramudia punya peran besar ketika menyadarkan kita bahwa sebelum Balai Pustaka itu sudah ada karya-karya yang dikumpulkan dalam Tempo Dulu. Saya kira teman-teman di sini perlu membaca Tempo Dulu yang sudah dikumpulkan oleh Pramudia. Ya, bagaimana karya-karya itu sudah terbit awal abad 20 ya, tahun 1904, 1901 dan sebagainya. Nah, kalau bukunya Pramudia sendiri kan terbit 1980 ya. Tetapi settingnya, latar waktunya abad 19, akhir abad 19 yaitu 1800-an. Nah, jadi orang-orang di sekitarnya apakah betul-betul pernah ada, saya tidak tahu semuanya, termasuk Nyai Ontosoroh yang sebenarnya karena kesulitan orang menyebut Buitensorg ya, jadi Nyai Ontosoroh, itu apakah betul ada atau tidak, saya tidak dapat memastikan, tapi dugaan saya pernah ada wanita hebat, wanita perkasa Indonesia tanpa bersekolah formal, dia mampu berbahasa Belanda, dia mampu membaca menulis, dia mampu mengelola perusahaan. Karena saya kebetulan punya bude ya, kakak ibu saya yang seperti itu. Yang anaknya 17, kebetulan bude saya itu anaknya 17, buta huruf tapi karena dilatih membaca menulis dan punya perkebunan besar, dia akhirnya bisa membaca dan menulis. Jadi saya mengenal ada sosok seperti itu di Jawa ya, banyak karena kesempatan bersekolah belum banyak pada waktu itu. Nah, Nyai Ontosoroh kan sebenarnya juga dididik dalam tanda kutip oleh Tuan Melema kan, meskipun Melema kemudian menjadi hancur lebur seperti itu, tetapi apa yang diajarkan oleh Tuan Melema itu sangat merasuk dalam dirinya Nyai Ontosoroh dan dia menjadi wanita yang sangat tegar. Nah, apakah betul-betul ada, saya belum dapat membuktikan. Tetapi kalau Mingke, sejauh yang dapat saya ketahui dan telusuri, saya kira tiada lain adalah Raden Mas Tirta Busuri, pendiri dari koran pertama milik pribumi. Ya, itu adalah Mingke. Ya. Nah, siapa yang kemudian mempengaruhi Pramudia? Saya kira memang seperti semboyan kita. Yang paling penting dalam hidup ini adalah membaca. Yang kedua membaca dan ketiga membaca. Dan Pramudia adalah orang yang bacaannya luar biasa. Sehingga dari bacaannya itulah muncul saya kira ide-ide untuk menuliskan karya-karyanya itu selain pergulatan hidup dia sehari-hari di masa-masa itu. Ya. Nah, yang itu mungkin yang kedua. Yang ketiga mengenai klub, saya juga tidak tahu apakah ada klub khusus yang pernah membicarakan Pramudia ya. Saya kira klub yang umum ya klub baca seperti ini yang agak bebas saja membicarakan buku siapa saja. Saya kira menurut saya juga tidak terlalu perlu ada klub khusus Pramudia, ada klub khusus Rendra misalnya. Saya kira nggak perlu, takutnya nanti malah menjadi semacam pemitosan atas seorang tokoh, dan saya kira kita tidak perlu mitos-mitos seperti itu, tetapi yang penting bukan mengenal nama, tapi yang penting membaca karyanya. Karena apa? Anak-anak sekarang itu jangankan HB Yasin ya, Hairil Anwar saja, mahasiswa sekarang itu tidak semuanya paham ya, karena dunia mereka sudah berbeda. Apalagi kita bicara tentang Idrus, bicara tentang tokoh-tokoh yang dulu pernah berkarya, itu rata-rata tidak paham. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membaca karya-karya mereka. Jadi mengenai klub, saya cenderung kok sebuah klub biar saja membahas apa saja,
ya. Tapi kalau misalnya ada khusus klub mengenai Pramudia juga tidak salah sih. Tapi setahu saya belum ada. Itu saja mungkin jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Ati. Terima kasih Sasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Natalia. Selamat malam Mas Ibnu, saya Sasa. Sudah selesai baca buku ini dan juga sudah pernah nontonnya, tapi tentu bukunya lebih bagus ya daripada filmnya. Pertanyaan saya, ini buku kan pertama kali secara lisan ya, tahun 73 disampaikan secara lisan dan baru kemudian dibukukan tahun 75. Artinya saya sangat kagum ya, maksudnya bisa membuat cerita yang bersambung dengan tokoh-tokoh yang sebegitu complicated dan menarik, mendalam, tapi disampaikan secara lisan dulu gitu. Dan apalagi di dalam suasana Pulau Buru ya. Mungkin Pak Mas Ibnu bisa memberikan background tentang waktu buku ini ditulis itu seperti apa kondisinya yang dihadapi oleh Pak Pram. Ya, mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban kepada Mbak Sasa ya dengan komplit ya, karena situasi tahun 70-an dan juga 80-an. Tahun 80-an itu saja dulu, ketika buku itu terbit oleh Hasta Mitra tahun 80, kami mahasiswa beli itu pun harus langsung dimasukkan ke dalam tas atau masukkan dalam baju. Kalau sampai ketahuan, apalagi Intel, hati tahu, Intel di Pak kampus itu banyak. Kalau kami sampai memegang bukunya Pramudia, itu bisa langsung dibawa ke Koramil. Ya. Nah, lalu bagaimana situasi kreativitas Pramudia itu bisa seperti itu? Jadi suasana Pulau Buru ya, saya hanya dapat membayangkan ya, karena saya belum pernah ke sana. Suasana Pulau Buru apalagi adalah suasana penjara ya, itu tentu sangat mengekang ya, sangat mengekang, sangat membatasi dan sebagainya. Bahkan yang pernah saya baca, kalau tidak salah untuk mengetik saja itu adalah sebuah kemewahan. Sulit sekali untuk melakukan pengetikan ya. Jadi harus tulis tangan, dan supaya tidak lupa itu seorang penulis itu kalau tidak dapat menuliskannya, dia harus sering-sering bercerita supaya alurnya itu tidak lupa gitu. Bercerita kepada siapa saja, tentu kepada orang yang mau mendengarkan. Dan agaknya Pramudia punya kemampuan naratif yang bagus ya, sehingga mungkin ceritanya juga menarik gitu ya, sehingga ada yang mendengarkan. Karena kalau tidak disampaikan lisan dan hanya diingat-ingat, apalagi usia semakin bertambah, itu bisa cepat lupa gitu ya. Nah, saya tidak tahu persis sejak kapan itu dituliskan, diketik dan sebagainya, saya tidak tahu persis, tapi kira-kira suasana pelisanan itu adalah cara supaya ingat alur yang akan disampaikan. Itu saya kira kondisi situasinya seperti itu, dan kita harus membayangkan di sana Pulau Buru tentu kan tidak ada lampu yang terang benderang ya, mungkin lampunya juga hanya sentir atau teplok ya, teplok disebut dalam bukunya Pramudia dan sebagainya. Tapi tadi Mbak Sasa menyinggung satu hal mengenai film, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini ada kejadian lucu betul mengenai film Bumi Manusia itu, ketika Iqbal mau diminta menjadi pemainnya. Ya. Orang yang sudah membaca buku Pramudia dan mungkin tahu tentang Dylan akan merasa kecewa kalau Iqbal menjadi Mingke. Walaupun seorang aktor tentu seperti kita ketahui ya, Robert De Niro juga bisa berperan berubah-ubah. Tapi kan pemain Indonesia nggak sehebat itu. Mbak Sasa pasti tahu persis bagaimana aktor Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari kediriannya kadang-kadang. Orang tetap tahu aja dia itu siapa begitu. Nah, jadi ketika Iqbal itu mau diminta menjadi tokoh Mingke, itu banyak penolakan sebenarnya. Tetapi kan dari pihak produser mungkin berpikirnya ini fulus ya, berpikirnya kan ini adalah orientasinya harus uang gitu ya. Karena sebelumnya kan bermain Iqbal dengan gaya anak SMA seperti itu. Nah, tapi yang lucu adalah begini, ada komentar dari warganet. Nah, warganet ini kan maha benar nih, warganet ini sekarang ini. Komentar warganet mengatakan apa? Kenapa sih Pramudia itu pengen Iqbal yang jadi pemeran? Dia bilang begitu. Kenapa sih Pramudia pengen Iqbal jadi pemeran? Ini pasti Pramudia pengen terkenal. Anak itu ahistory, warganet itu tidak tahu Pramudia sudah
sudah wafat gitu. Nah, jadi itu ada hal lucu gitu ya. Dia mengira Pramudia pasti pengen ngetop nih, pengen viral nih karyanya biar dibaca orang. Sedih kan kita kalau mengetahui komentar anak muda sekarang seperti itu, ya. Nah, jadi ini kaitannya dengan tadi film. Ini sungguh pernah ada di dalam dialog apa namanya di Instagram atau apa atau Twitter ya dan sebagainya. Jadi kalau tadi berkenaan dengan pertanyaan Mbak Sasa itu, mohon maaf mungkin saya tidak bisa menggambarkan seperti apa proses kreatif Pramudia ketika menyusun itu ya. Tetapi dengan tetralogi 4 yang konon ditulis di Pulau Buru semua itu sebuah perjuangan yang nggak main-main, luar biasa. Kita yang punya suasana nyaman, ya punya makanan enak, punya minuman tersedia, nggak nulis-nulis kok. Ya tapi memang ini Pramudia yang punya kemampuan menulis dalam situasi apapun. Dan ini saya kira yang harus kita tiru. Selain banyak baca, kenapa kita tidak mencatat, menuliskan hal-hal yang sehari-hari? Itu saya kira jawabannya. Terima kasih Mbak Sasa. Terima kasih Mas. Mas, apakah kita wajib baca seluruh tetraloginya? Wajib itu tidak harus ya. Ini soal minat ya Mbak Aya. Saya pun membaca paling nyaman Bumi Manusia dan kemudian Anak Semua Bangsa. Ketika sudah masuk Jejak Kaca dan Jejak Langkah dan Rumah Kaca, saya agak terbebani oleh mulai adanya ideologi yang mengepung saya. Saya mulai agak terbebani. Sebagai narasi saya sangat menikmati Bumi Manusia, apalagi bagaimana siapa namanya Mingke dengan Arnelis itu ya, bagaimana wajah merahnya ketika pipinya dicium itu masih dapat saya bayangkan dengan luar biasa. Tetapi begitu masuk ke dalam Rumah Kaca, Jejak Langkah itu agak terbebani saya membacanya. Nggak selancar waktu membaca yang Bumi Manusia ini. Dan ini biasa, ini wajar sekali karena kadang-kadang kita ingin mengikuti irama membaca itu senyaman sebelumnya. Dan ini tidak dapat, bukan jaminan bahwa karya seseorang yang pada satu novel lancar, pada novel yang lainnya juga senikmat ketika kita membaca tidak selalu menjadi jaminan. Tergantung dari, saya kira sebenarnya adalah tema yang mau dikemukakan. Ya. Gitu. Iya, itu betul. Saya mencoba membaca Huaqiao berapa tahun yang lalu, nggak bisa. Nggak selesai. Ya. Beda sekali membaca itu dengan membaca Bumi Manusia. Ya, Huaqiao mungkin karena semacam riset ya. Iya, itu berat ya, sekali. Semacam riset, jadi agak berbeda. Ya. Herda, silakan Herda. Terima kasih Mbak Nat. Mas Ibnu, terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya tentang tokoh Mingke itu sendiri. Analisanya Mas Ibnu adalah kenapa dia tidak mau akhirnya mengungkap nama dia sebenarnya setelah dia tahu sebenarnya arti nama itu muncul karena sesuatu yang gurunya sendiri karena sangat kesal itu kan hampir menyebut Mangki, tapi mengubahnya menjadi Mingke. Kenapa dia bertahan dengan nama itu padahal dia sendiri sebenarnya ingin pemikiran-pemikiran yang baik, yang pendidikan itu dibuka dan dia tidak harus selalu terpaut kepada budaya Jawa waktu itu, saat itu. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, apa sebenarnya yang dianggap mengancam dengan buku-buku Pak Pram? Apakah itu karena kebebasan berpikir? Lalu apakah sekarang penulis-penulis masa kini sudah menemukan itu? Kalau yang dulu itu sampai dianggap berbahaya sehingga Pak Pram itu harus keluar masuk penjara karena itu. Terima kasih. Iya, betul, harus melihat latar ya. Latar pembuatan karya ini adalah masa Orde Baru dan Pak Pram sedang ditempatkan di Pulau Buru karena kasus yang saya kira kalau ada putrinya mungkin bisa Mbak Astuti mungkin bisa mengoreksi yang tidak sampai ke pengadilan kan kalau tidak salah. Tidak sampai ke proses pengadilan begitu. Nah, dalam situasi seperti itu Pak Pram kan harus menimbang secara cerdik ya bagaimana karya yang aman dan tidak. Jangankan Pak Pram yang disudutkan dari segi politik. Novel Ronggeng Dukuh Paruk saja yang kemudian menjadi sang penari itu beberapa bagian tidak
tidak ditampilkan pada waktu terbitan pertama. Ketika dia menggambarkan suasana Kodim kalau tidak salah, itu tidak ditampilkan oleh Ahmad Tohari dengan bagus. Baru muncul ketika diterbitkan ulang oleh Gramedia setelah dijadikan satu buku menjadi Sang Penari, Ronggeng Dukuh Paruk maksud saya. Itu baru muncul, ya. Jadi memang situasi zaman, kondisi politik, kondisi kekuasaan itu akan selalu menyebabkan pengekangan dan orang harus pintar-pintar untuk menyiasatinya, ya. Novel Lady Chatridge Lover saja yang Lawrence, ya, D.H. Lawrence kan tidak boleh dibaca oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, tidak masuk kurikulum, walaupun beberapa tahun kemudian baru masuk kurikulum kan, karena ada perselingkuhan dan sebagainya, ya. Termasuk ketika tahun 2000 reformasi, Ayu Utami memulai dengan Saman dan sebagainya, maka seksualitas perempuan baru dimunculkan dan kadang-kadang kebablasan. Beberapa karya sangat berani mengemukakan hal itu, ya, yang bagi orang mungkin dengan perbandingan pada masa Orde Baru, wah ini kalau masa Orde Baru nggak akan bisa lolos dan sebagainya. Karena sejak 98 kan hampir tidak ada sensor yang formal, adanya sensor dari masyarakat kan gitu, ya. Coba karya-karya Jenar Mesa Ayu kalau muncul tahun sebelum 98 akan tidak mungkin, ya, apalagi dengan judul yang sangat berani. Nah, jadi Pramudia Anantatur hidup di dalam masa pengekangan dan tekanan luar biasa dari pihak berkuasa, ya. Apalagi ada tuduhan sebagai bahwa Lekra adalah underbow dari PKI, itu tuduhan yang sudah sangat mematikan. Bagaimana akan menyiasati itu? Mau tidak mau pengarang kan harus pandai-pandai memilih jalur yang tidak segera dapat dideteksi. Dan itu agaknya sampai akhir Mingke tetap sebagai Mingke tidak diungkapkan itu. Kan yang tidak mengungkapkan bukan Mingkenya sendiri kan, tapi Pramudia kan. Gitu ya. Kenapa? Karena Raden Mas Tirto Adi Suryo pada waktu itu belum dianggap sebagai tokoh pers, kan? Itu kan baru belakangan. Sama dengan dalam konteks sastra peranakan ya, mungkin Mbak Ai tahu. Kwitek Hwai itu tidak dianggap sebagai sastrawan Indonesia di masa Orde Baru. Itu baru beberapa tahun yang lalu dianggap sebagai pahlawan nasional, sebagai penerima tanda jasa. Kwitek Hwai karyanya 100 sekian novel. Salah satu yang terkenal adalah Bunga Ros dari Cikembang. Ya, karena dia peranakan Cina, ya. Dan ini situasi seperti ini kan ada pada masa dulu. Begitu mudah orang dituding dan tidak bisa apa-apa, ya. Termasuk kasus 65 tentu ya antara pihak Lekra dengan Manifest Kebudayaan, ya. Antara korannya Pak Pram Bintang Timur dengan Indonesia Rayanya Pak Muhtar Lubis. Ini terjadi. Kita tidak bicara salah benar ya, kita bicara fakta tentang betapa tuduhan-tuduhan, kecurigaan-kecurigaan itu terbangun. Tentu belum kita ketahui mana yang benar, mana yang tidak, karena ini sebuah realitas sosial. Nah, jadi Pak Pram menulis dalam situasi seperti itu yang tidak mudah untuk mengangkat seorang tokoh yang dapat langsung diterima. Maka saya kira kenapa Mingke sampai akhir tetap Mingke, ada pertimbangan seperti itu. Saya kira itu Mbak Irma. Terima kasih Mas Ibnu. Ini bahkan teman saya, Rafendi Yamin, itu waktu itu di kampus, dia anak kuliah FISIP UI, ingin mengadakan book fair, dan dia menampilkan buku Pramudia Anantatur di book fair-nya itu di kampus. Akhirnya dia dikeluarkan dari UI, dan tidak bisa melanjutkan sekolah, kuliah, dia kuliah di... Tahun berapa itu, Mbak? Itu mungkin tahun 80-an. 80-an, saya kira 80-an. 80. Jadi pada waktu itu tahun 80 menampilkan buku Pram saja di kampus itu tidak bisa. Rafendi langsung dipecat dari FISIP, dia kuliah di Belanda. Jadi itulah. Bahkan bukan Pram, menampilkan Rendra di kampus saja nggak bisa. Menampilkan Rendra di kampus saja tidak bisa. Ya, Rendra waktu tampil di tim kan dilempar bom molotov kan. Ya, padahal antara Rendra dengan Pram dalam konteks kelompok kan berseberangan, berbeda kan. Tapi karena Rendra langsung mengkritik pemerintah, ya, dengan kebijakan-kebijakan pendidikan dan sebagainya, diundang ke kampus. Itu sebelum acara berlangsung, pihak kampus
sudah diberitahu bahwa tidak boleh mengadakan seperti itu. Tahun 70-an, terutama 80-an ya, 80-an itu masa-masa yang sangat berat bagi kebebasan untuk berdiskusi seperti itu, ya. Mas, sementara saya menunggu yang lain-lainnya mengajukan pertanyaan, saya ingin tanya sebetulnya apa yang ingin ditampilkan Pram dalam buku Bumi Manusia ini? Apakah kebobrokan sistem sosial yang feodalistis? Apakah keagungan kita pada atau kekaguman kita pada ilmu Barat atau amarah? Saya terus terang membaca buku ini, saya kemudian merasa betapa kejamnya kolonialisme Belanda khususnya di tanah air kita, membuat saya sangat marah. Saya sebagai orang Jawa yang latar belakang keluarganya juga kurang lebih seperti yang digambarkan Mingke itu ya, bahwa seorang ayah harus dihormati dan lain sebagainya, itu eyang saya ya begitulah pokoknya. Itu saya juga membuat sangat marah, tetapi masih simpatik gitu. Saya bisa lebih memahami itu. Tetapi yang aspek kolonialisme Belandanya itu betul-betul kita dibodohkan, dan betul-betul bahwa founding fathers kita, founding parents kita itu melawan kolonialisme dalam segala bentuknya, itu betul-betul memang semestinya begitu, karena jadi sekarang saya setelah membaca buku-buku ini ya, saya melihat karya seni dari Belanda, misalkan lukisan-lukisan dari Belanda yang menunjukkan kekayaan bangsa Belanda itu pada waktu itu. Saya merasa, aduh, ini kan semua atas derita bangsaku. Sebetulnya apa sih yang ingin ditonjolkan dari Bumi Manusianya? Apakah keperlawanannya si Nyainya itu? What is the argumen utama yang ingin ditekankan dan ditonjolkan? Ya, jadi tentu jawabannya bukan seperti matematika ya Mbak Ai, pasti ini pasti itu. Tetapi dari membaca katakanlah Bumi Manusia saja, kita diberi panorama tentang betapa diskriminatifnya bahkan hak dasar kemanusiaan untuk berpengetahuan saja itu dibatasi. Mingke kan satu-satunya pribumi yang kemudian boleh masuk ELS HBS itu kan. Satu-satunya pribumi. Dan kita tahu sekolah di Hindia Belanda itu secara formal baru dibuka untuk kalangan bumi putra itu 1848. Dan itu pun hanya bangsawan. Hanya anak bangsawan yang bisa membayar mahal. Anak Indo yang masuk ke sekolah sistem Belanda itu lebih banyak bisa berbahasa Melayu daripada bahasa Belanda, karena sehari-hari mereka dididik oleh para pedinde, para pembantu dengan bahasa Jawa dan sebagainya. Nah, jadi latar novel Pramudia ini kan 1880-an sampai atau akhir abad ke-19 ya. Ketika sebenarnya politik etis sudah masuk di Indonesia, sudah masuk edukasi, sudah masuk. Nah, itu pun masih terjadi diskriminasi terhadap kaum bumi putra dengan ketakutan kalau penduduk bumi putra ini bersekolah, berpendidikan, berpengetahuan luas. Ada kekhawatiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun VOC sebelumnya, itu kan nanti akan ketahuan boroknya. Dan borok inilah yang sengaja ditutup sehingga saluran untuk tetap sekolah itu tidak dibuka. Kalaupun sekolah dibuka, itu kan hanya untuk menyiapkan sebagai tenaga administrasi rendahan kan, dengan dibayar murah kan. Tapi yang dilupakan oleh pihak kolonial adalah serendah-rendahnya orang bisa baca tulis, pikirannya pasti akan kesana kemari. Dan salah satu hasilnya adalah bagaimana Mingke dapat menempatkan diri sebagai seorang yang pintar, yang cerdas dan sebagainya. Karena pendidikan itu tidak mampu akan menggungkung wawasan yang luas. Ini yang dilupakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sayangnya dari sekian puluh juta penduduk Hindia Belanda kan memang hanya berapa gelintir yang memperoleh
sedikit. Dan ini adalah gugatan Pramudia atas kolonialisme. Bagi saya, ini gugatan Pramudia Anantor atas kuasa kolonial yang teman-teman mungkin tahu, berita terakhir berapa VOC memperoleh kekayaan. Triliunan kan, itu jumlahnya besar sekali kan sebenarnya. Dan orang Indonesia mungkin terlalu pemaaf ya, nggak akan menuntut Belanda dan sebagainya ya. Tapi realitas masa lalu itu kalau tidak dibukakan dengan cara ini, karena kalau ditulis sejarah kan orang hanya membaca tahun-tahun Mbak Ai ya, mungkin bosan membaca sejarah. Tapi kalau dikemas dalam bentuk narasi seperti ini, saya kira Pramudia punya harapan mampu membukakan kesadaran berbangsa yang sesungguhnya. Nah, persoalannya tingkat baca kita rendah. Untung ada klub buku seperti ini. Kesadaran pembaca kita rendah betul di Indonesia, ya. Tapi intinya kalau bicara mengenai apa sesungguhnya yang ingin dibicarakan oleh Pram, saya melihatnya ini adalah sebuah gugatan atas satu kolonialisme, yang kedua atas peran gender, peran wanita. Dan di situ ditunjukkan bahwa seorang wanita yang tidak berpendidikan, seorang wanita yang hanya dianggap nyai, itu ternyata punya kuasa luar biasa. Karena nyai itu begini, nyai itu banyak disalah mengerti orang, ya. Dikiranya adalah kelompok yang gampang dijual belikan, ya. Kelompok yang yang secara seksual mampu memenuhi kebutuhan tuannya dan sebagainya. Banyak yang lupa bahwa nyai adalah sebuah keterpaksaan pada masa itu. Dan karena seseorang yang diambil nyai itu biasanya keluarganya juga secara ekonomi akan naik, karena secara ekonomi nyai akan diberi kekayaan. Dan ini contohnya ada disebut dalam Bumi Manusia, yaitu Nyai Dasima. Siapa namanya? Nyai Ontosoro itu sedang membaca Nyai Dasima kan? Ketika Arnelis Melema masuk pengen ngadu, pengen tahu, pengen tidur sama Nyai Ontosoro kan, dia sedang membaca Nyai Dasima. Nyai Dasima ini adalah sebuah contoh juga bagaimana wanita, kalau Nyai Dasima settingnya 1815 settingnya Nyai Dasima. Itu sungguh-sungguh terjadi di Pejambon ya, di Kuitang, di dekat Gunung Agung itu kejadian Nyai Dasima dibunuh itu di jembatan Kuitang itu ya. Itu 1815. Dan Nyai Dasima adalah mirip dengan Nyai Ontosoro, yaitu wanita yang dapat membaca tulis karena didikan tuannya, Tuan Williams dalam kasus Nyai Dasima. Dan ketika saya membaca Nyai Dasima ada di dalam Bumi Manusia, saya melihat adanya keterkaitan proses berpendidikan antara Nyai Ontosoro dengan Nyai Dasima. Dan Nyai Dasima itu tidak semuanya adalah pelacur. Ini yang perlu dicatat. Dan itu Remi Silado sudah menggugat dalam Cabokan sebenarnya. Nah ini mungkin bahasa Mandarin mana gitu ya. Cabokan itu bukan pelacur. Cabokan itu wanita, perempuan gitu. Hanya karena posisi sosial tertentu dia dianggap dapat diapakan saja. Pada Nyai Ontosoro, ketika Tuan Melema sudah kehilangan segalanya, muncul menjadi sesosok wanita yang luar biasa, mengelola perusahaan, mengelola perkebunan, dan sebagainya. Jadi, kalau bicara mengenai apa yang ingin dikatakan, yang dapat saya tangkap, mungkin keliru juga adalah gugatan atas bahwa kolonialisme dimanapun tidak pernah membawa kebaikan kepada penduduk terjajah. Ya. Apapun alasannya. Saya kira itu Mbak Ai. Terima kasih Mas. Ya. Mbak Astuti mungkin mau mengatakan sesuatu? Mungkin mengenai proses kreatifnya Bapak. Ya, mungkin lebih tahu. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pak Ibnu. Pak Ibnu ya. Yeah. Jadi begini, proses kreatifnya Pram dalam Bumi Manusia ini pada tahun 60-an, 62, 63 itu ya. Itu Pak Pram itu mengajar jadi dosen di Respublika di ya. Respublika. Ya. Karena Pak Pram tidak berpendidikan di perguruan tinggi, Pak Pram itu tidak tahu harus mengajar seperti apa. Tapi Pak Pram setiap mengajar itu membuat makalah juga gitu. Tapi karena Pak Pram tidak punya pendidikan tinggi, jadi akhirnya
setiap mahasiswa itu diberi tugas untuk membaca koran pertama kali terbit. Iya. Koran pertama kali terbit, walaupun itu berbahasa Belanda ataupun berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia itu sekitar tahun 18 yang berurusan dengan Mingke, yang hari pers itu. Iya. Kemudian itu Museum Gajah Mada itu dari kosong sampai penuh itu mahasiswa. Karena setiap mahasiswa itu harus mempelajari koran pertama kali terbit selama 1 tahun. Kemudian setelah dikumpulkan, Pak Pram itu justru mempelajari apa yang tugas diberikan kepada muridnya itu. Yaitu itu dasar dari bumi manusia itu, Mingke itu. Oh rupanya ini Mingke orang Blora, orang yang sebenarnya Mingke ini orang hebat gitu ya, orang yang keras kepala, tapi dia membuat orang Indonesia menjadi pintar. Seperti koran dari berbahasa Belanda, kemudian Mingke ini ingin orang Indonesia menjadi pintar, tidak dibohong-bohongi oleh Belanda ini, kemudian diterbitkan berbahasa Indonesia pada saat itu. Kalau nggak salah, korannya bernama Medan Priayi. Medan Priayi, ya itu punya Tirta Suryo. Ya. Setelah tahun 65, pas tahun 65 itu, sebelum tahun 65 ya saya ini, itu ada Intel datang. Pak, bagaimana kalau koran pertama kali terbit, saya ambil. Saya tukar dengan Impala, sedangkan pada saat itu Impala itu mobil paling hebat pada tahun 60-an itu. Itu Pak Pram bilang tidak. Bilang gitu. Pak Pram mau berapa akan saya bayar. Bilang. Sampai yang ketiga kali Intel itu Intel yang datang pada tahun 1959 pada saat Wakio di Indonesia, pada saat itu Pak Pram menghilang, diculik kalau nggak salah waktu itu tahun 59. Itu Intel yang sama, tapi Pak Pram sudah berfirasat, oh saya akan hilang ini, dibilang begitu. Ternyata ya begitu. Kemudian ketiga kali Intel itu datang, Pak Pram mau nggak ini dokumentasi itu buat pemerintah, bilang begitu. Tidak, ini untuk anak dan bangsa Indonesia, dibilang. Nah, terus tahun 65 itu ya habis gitu, semua dokumentasi di rumah Pak Pram itu habis semua. Kemudian itu Pak Pram punya penyakit ya. Ini salah satu penyakitnya Pak Pram yang tidak pernah ada orang yang tahu. Setiap apa-apa yang Pak Pram baca, yang Pak Pram mau tulis, yang Pak Pram mau buat naskah, sebelum dia tulis di kertas, itu dia tidak akan hilang dari ininya. Jadi sampai di Pulau Buru pun dia dapat menceritakan satu buku itu, dia bisa menceritakan tahunnya, bulannya, dia bisa. Sampai kata-katanya. Tapi setelah kalau sudah ditulis, dia akan lupa. Jadi satu lagi, Ontosoro itu lahir pada tahun, cerita Ontosoro itu lahir pada tahun 1973. Di mana orang-orang di Pulau Buru itu ada yang mau bunuh diri, ada yang mau sengaja berbuat salah agar ditembak mati. Itu mentalnya sudah hancur-hancuran. Kemudian Pak Pram menulis mengenai Ontosoro, seorang wanita hebat. Walaupun dia seorang nyai, tapi dia mempunyai semangat hidup yang tinggi, yang mau belajar. Akhirnya Pak Pram bercerita tentang Ontosoro, dia bilang, kalian tidak malu dengan Ontosoro. Setelah mereka baca, kalian tidak malu dengan Ontosoro. Seorang wanita, kalian ini laki-laki semua, bilang gitu. Akhirnya semangatnya hidup kembali karena mereka akan bertemu dengan keluarganya gitu.
itu Ontosoro itu lahir di tahun 1973, di mana mental orang-orang di Pulau Buru itu sudah jatuh. Seperti itu. Jadi Ontosoro itu sebenarnya fiktif. Ya, seperti itu. Kemudian kenapa Pak Pram selalu menampilkan wanita? Pak Pram itu orang yang sakit hati pada bapaknya. Tapi dia bangga sama bapaknya. Akhirnya Pak Pram itu hidupnya dengan ibunya. Jadi segala pekerjaan perempuan Pak Pram bisa. Neneknya seorang perempuan hebat. Itu yang membuat jadi Pak Pram itu kenapa buku-bukunya selalu menampilkan perempuan. Seperti Gadis Pantai, itu neneknya. Ibunya yang membuat dia bersemangat gitu. Kemudian istrinya, Ibu Maimunah Tamrin, itu yang membuat dia kuat. Jadi Pak Pram itu dikelilingi oleh wanita-wanita hebat. Oleh karena itu buku-bukunya selalu wanita hebat semua. Ada satu lagi, Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendres. Itu juga harus ditampilkan oleh Pak Pram karena selama ini itu sejarah yang dibekukan, di mana orang-orang Indonesia yang kepalanya itu digantung di Cadas Pangeran, itu Pak Pram ini harus dibongkar, bilang gitu. Itu juga Jalan Raya Pos juga seperti itu, sama seperti Bumi Manusia. Ya seperti itu. Mungkin bisa dapat menjadi masukan buat pembaca buku Pram. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tuti. Aduh, jadi perspektif gender Pak Pram itu memang revolusioner ya. Sebelum orang lain mengakui keberadaan peran perempuan, beliau sudah melihat itu, dililingi oleh wanita-wanita kuat yang begitu dekat di hatinya. Uli, silakan Uli. Oh, bukan. Itu kamu bukan raise hand ya? Oh, maksudnya itu tepuk tangan. Ada lagi yang ingin mengajukan komentar, pertanyaan, perspektif yang berbeda? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan langsung nembak aja ya. Ada sedikit boleh tambah lagi. Mengenai sekarang kan sudah boleh dibuka ya. Bagaimana dengan di sekolah sekarang? Apakah sudah masuk dalam kurikulum atau belum? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, buku ini juga membuka wawasan mata saya seperti tadi ke Mbak Ai mengenai hukum ya. Ternyata hukum kita ini kan betul-betul di bawah hukum Belanda yang sampai hukum agama pun pada waktu itu tidak diakui. Apakah Mas Ibnu tahu mengenai hukum Indonesia sejak adanya buku Pram? Apakah ada perubahan dengan hukum Indonesia yang masih terpengaruh hukum Belanda, dan bagaimana dengan hukum agama? Apakah sudah dianggap bisa mengimbangi atau tidak? Terima kasih. Ya, mengenai hukum saya kurang begitu tahu ya Mbak Ati, tapi rasa-rasanya pasal-pasal sejak zaman Belanda itu banyak yang belum berubah, Mbak. Dan ini kelambanan hukum Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita melihat kasus-kasus misalnya pelecehan seksual berkelindan dengan masa lalu yang belum diupdate seperti itu ya. Sepertinya seperti itu. Saya tidak dapat menjawab dengan baik tentang hukum agama, tapi yang jelas secara tidak langsung pasti ada pengaruh dari buku Pramudia Anantatur itu. Selain namanya berkibar, selain namanya dikenal luas, selain buku-bukunya sudah diterjemahkan ke banyak bahasa, sesungguhnya diam-diam itu banyak yang mengagumi, tapi kan orang masih cari aman terus kan.
dalam situasi sekarang pun tidak selalu orang dengan mudah menyatakan dengan lantang seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya lebih kepada hukum agama, saya mohon maaf tidak bisa menjawabnya, Mbak Ati ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Saya lupa malah. Mengenai apakah sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah, Oke. Ya, baik, dan apakah itu didiskusikan atau tidak, atau hanya membaca tapi tidak didiskusikan. Ya. Kalau di dunia perguruan tinggi sudah lama buku pramuda itu boleh, sudah lama. Tapi kalau kurikulum SMP, SMA itu memang masih agak sulit diperbaiki karena itu berlangsung secara nasional ya. Dan masih saja Siti Nurbaya yang lagi-lagi dipakai. Walaupun sekarang sudah mulai yang baru-baru, tapi yang baru itu justru karya yang seperti misalnya, ini bukan dari segi kualitas, tapi maksud saya dari segi kekayaan intelektual yang ditawarkan. Misalnya karya sastra-sastra populer ya, apakah itu dengan latar SMA, dengan latar apa yang sebenarnya secara kualitas dan secara kedalaman materi itu tidak sehebat karya-karya lama. Tapi yang masih itu seperti Siti Nurbaya. Padahal kita tahu Siti Nurbaya adalah corong pemerintah Hindia Belanda untuk mengatakan bahwa Bumi Putra itu adalah orang-orang seperti Datuk Maringge. Padahal Datuk Maringge itu adalah seorang nasionalis sebenarnya gitu. Nah ini aspek-aspek seperti ini itu sering tidak disadari sebagai bagian propaganda kolonial yang sesungguhnya secara tidak langsung menjadi bagian kesadaran anak didik kita, ya. Datuk Maringge yang seharusnya kita tempatkan sebagai seorang pejuang Indonesia, ya, tapi karena digambarkan dalam Siti Nurbaya seperti itu, maka kita kehilangan sosok yang betul. Bagaimana Samsul Bahri yang adalah anggota tentara Belanda malah mendapat posisi yang bagus. Nah, ini kan seharusnya sudah harus direvitalisasi seperti ini. Tapi alangkah tidak mudahnya, Mbak Ati, masuk ke wilayah kurikulum adalah masuk ke wilayah yang sangat sangat besar ya, karena menyangkut kebijakan nasional. Meskipun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Ya, kalau perguruan tinggi sudah tidak ada masalah dengan buku-buku yang pernah dilarang pada tahun 66, tidak ada masalah. Ya, bahkan karya-karya seperti misalnya siapa yang pernah tinggal di Rusia dan sebagainya, ya itu sudah mulai dikaji. Termasuk sastra eksil, ya mereka bilang sastra eksil adalah sastra yang ditulis oleh orang-orang yang dulu pernah dikirim atau pergi ke luar negeri karena masalah politik yang kemudian menulis dari luar itu sudah mulai dikaji. Kalau perguruan tinggi nggak masalah, tapi justru yang penting itu harusnya di pendidikan di bawahnya, yaitu SMP atau SMA. Nah ini memerlukan sebuah keberanian dan terobosan yang sifatnya itu intelektual dan sekaligus juga harus meyakinkan. Nah, itu belum Mbak Ati sepanjang pengetahuan saya. Ya, terima kasih. Masih harus diperjuangkan semuanya, masih harus. Mbak Mira silahkan. Selamat malam semuanya, terima kasih banyak. Saya kagum sekali dengan Pak Ibnu. Kisahnya itu sangat terharulah mendengarnya ya, terutama juga Ibu Astuti Anantatur, terima kasih sharingnya Ibu tentang latar belakang apa yang melatar belakangi Bapak untuk menulis. Saya baru tahu juga gitu bahwa Nyonya Ontosoroh itu dibuat fiktif untuk membuat semangat para tawanan yang di Pulau Buru ya, jadi itu informasi yang baru juga. Yang saya ingin tanyakan ini, saya itu kan pernah di Canberra, Australia, itu Kevin Rudd ya, Prime Minister yang terdahulu, itu meminta maaf kepada para Aboriginal bangsa aslinya ya. Yeah. Di bumi Australia. Itu resmi gitu ya. Meminta maaf kepada mereka. Apakah Belanda pernah melakukan hal yang serupa atau belum? Dan apakah ya buku ini juga dibawa, maksudnya kan sekarang sudah banyak nih
banyak di mana-mana di berbagai negara sudah banyak yang membaca. Apakah di Belanda itu sempat ada pembahasan nggak mengenai buku ini yang sedemikian rupa sehingga membuat langkah pemerintah untuk melakukan sesuatu atau gimana gitu? Saya hanya ingin tahu aja. Mungkin sudah, mungkin belum. Saya ingin tanyakan. Terima kasih, Pak Ibnu. Ya, baik, terima kasih. Mengenai aborigin, kebetulan waktu saya di Monash itu ada namanya Kuri Studies. Kalau di Universitas Monash itu namanya Kuri Studies, itu studi mengenai penduduk asli Australia ya. Dan itu sebuah kedewasaan pada Perdana Menteri pada waktu itu yang mau meminta maaf. Sepanjang pengetahuan saya itu pemerintah Belanda yang sekarang maupun yang tahun 40-an 50-an itu kok sepertinya secara formal meminta maaf belum ya. Saya kurang tahu persis mengenai ini harus dilacak datanya ya. Karena mungkin masih ada anggapan dari apa yang saya baca awal abad 20 maupun abad 19, masih ada sikap pada orang Belanda yang berpikir begini, coba kalau kami tidak datang ke Hindia Belanda, mereka nggak akan semaju itu. Jadi mereka menganggap kebodohan ini khas dari masyarakat Asia Tenggara, khususnya Hindia Belanda, yang harusnya bersyukur kami datang. Kami datang dengan membuka toko buku tahun 1835, kami datang dengan membawa mesin cetak, kami datang dengan itu. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Yang dari sudut pandang kita ngawur saja ini kan ya, karena bagaimanapun masa dulu sekolah dan sebagainya kan hal yang sangat langka dimanapun begitu ya. Nah, jadi bagaimana mereka akan minta maaf ketika mereka bersikap seperti itu? Ini persoalannya. Dan pemerintah Indonesia saya kira juga tidak terlalu menuntut untuk adanya permintaan maaf itu kan. Lain halnya dengan Korea Jepang ini tuntutan untuk supaya Jepang meminta maaf itu luar biasa. Tapi bayangkan ketika Perdana Menteri Jepang pergi ke kuil dan dia meminta maaf, dia langsung diprotes oleh masyarakat Jepang kan. Indonesia Belanda ini memang unik ya, dijajah ratusan tahun tapi kalau dapat beasiswa ke Belanda kita ya senang-senang saja gitu. Tapi memang ini persoalannya bukan sederhana itu, Mbak Mira. Saya kira kompleks ya. Tetapi minta maaf ini padahal dapat diwakili oleh G2G ya, maksudnya pemerintah dengan pemerintah ya. Dan ini bahkan pengakuan Belanda atas proklamasi 45 saja kan masih menjadi masalah kan di sana sendiri kan. Mereka maunya 49 gitu. Nah, ini hal seperti ini bukan sederhana untuk mengucapkan saja. Ada konsekuensi sosiologis yang tidak menyamankan ya. Oleh sebab itu mengenai permintaan maaf saya terus terang mesti mencari data. Saya tidak berani mengatakan itu. Tapi pantasnya sebagai orang yang mengagung-agungkan peradaban kan Barat itu merasa lebih beradab daripada sini, harusnya mau melakukan itu. Harusnya ya. Itu saya kira Mbak Mira. Apakah satu lagi itu tadi mengenai apakah buku ini sempat dibahas di Belanda dan bagaimana di sana? Kalau di Leiden University saya kira pernah dibahas buku ini ya beberapa tahun lalu, dan karena mereka berbasis pengetahuan ya menganggapnya itu sebagai suatu artefak masa lalu yang artinya bisa dilihat dari segi faktanya maupun dilihat dari segi aspek-aspek spiritualnya, apakah misalnya ada kesadaran gender sudah ada belum dalam novel itu dan seterusnya. Tapi karena pembahasannya yang seingat saya itu di lingkungan terbatas, suaranya juga tidak bergema di mana-mana. Dan di Belanda sendiri kita tahu kan nama-nama Indonesia juga beberapa sudah dicantumkan sebagai nama jalan ya, seperti R.A. Kartini, Khairul Anwar dan sebagainya. Dan bagi mereka itu suatu penghargaan. Tapi bagi kita sebenarnya bukan penghargaan dalam arti apa ya, tapi inilah sudut pandang Mbak Mira. Jadi kita agak sulit untuk mengatakan bahwa ketika buku itu didiskusikan lalu muncul reaksi apa. Tidak. Sama dengan misalnya buku Regibai ya, Regibai mungkin. Itu tentang nyai, pernyayian. Kan ditulis tentang concubine ya, Regibai. Itu ya lalu dianggap sebagai bagian dari masa lalu saja, bahwa pernyayian ya itu hal yang pasti terjadi di masyarakat yang dijajah. Karena
di mana-mana terjadi yang namanya concubinage ya. Jadi anak Indo atau mestizo atau yang lain itu pasti terjadi di mana-mana. Dan ketika itu diungkap, Regi Bay menulis mengenai itu kan, karena dia juga salah satu keturunan Indo. Dan dia ingin menunjukkan bahwa di Belanda sendiri, bahkan keluarga kerajaan pun ada yang keturunan Indo gitu. Jadi ada semacam pembenaran untuk mengatakan, ya biar saja lah masa lalu seperti itu, nggak usah digugat-gugat. Ada seperti itu. Nah ini yang kemudian bagi kita mengesalkan, wah ya gimana kalau nggak boleh menggugat gitu ya. Tapi ini persoalannya terus terang saja kompleks, Mbak. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Setahu Aku boleh, Mbak Natalia. Hanya sedikit menambahkan fakta aja. Waktu Raja William datang ke Istana Bogor 10 Maret 2020, dia menyatakan permintaan maaf atas kekerasan yang terjadi antara tahun 45 sampai 49. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Selebihnya India Belanda. Tapi nggak resmi ya Mas, berarti ya? Nggak resmi ya? Kalau dari pemerintahannya enggak. Hanya dari rajanya aja. Karena konsekuensi politisnya akan sangat berat, baik ke dalam negeri Belanda maupun dalam relasi hubungan internasional. Nanti kita jadi punya dasar untuk meminta tambahan pampasan perang. Iya, iya. That would be an awesome number actually. Ya, dan itu 45-49 saja. Padahal yang sangat menyakitkan dan menyebabkan bangsa ini inferior dan sebagainya itu adalah masa Hindia Belanda sebenarnya. Ya. Ya. Tetapi sesungguhnya memang terakhir saya di Belanda sebelum COVID ya, itu saya lihat di berbagai museum banyak pameran yang mempertanyakan colonial history the Dutch East Indies. Bahkan bukan saja di East Indies, tapi the West Indies juga. Jadi memang ada gerakan dalam masyarakat Belanda sekarang untuk melihat kembali sejarah mereka, tetapi tentu pushback-nya juga besar ya. Ada yang ya seperti yang dikatakan Mas Ibnu sama Mas Farhan tadi. Nah ini tanpa terasa sudah 1 jam kita ngobrol dengan Mas Ibnu. Apakah masih ada pertanyaan untuk Mas Ibnu dari teman-teman mengenai karya Pramudia Anantatur ini? Atau untuk ke Mbak Astuti, ada yang ingin disampaikan sebelum? Boleh. Silahkan Mas, monggo. Mas Ibnu, terima kasih sekali. Mbak Astuti, terima kasih sekali. Saya dapat insight yang banyak sekali, walaupun cuma sebentar. Terutama fakta bahwa Pak Pram almarhum ini menjadi musuh di setiap rezim gitu. Rezim Belanda jadi musuh, rezim Soekarno jadi musuh, rezim Soeharto juga jadi musuh gitu. Saya jadi berpikir untung begitu setelah reformasi beliau nggak keluarin buku baru, bisa-bisa ditahan juga sama kita. Pemikiran progresif seperti beliau ini kan memang tidak mudah sama sekali. Saya di DPR pun merasakan bagaimana sebetulnya aliran konservatif itu sangat kuat gitu, sehingga melakukan sebuah perubahan itu memang tidak mudah sama sekali. Apalagi sekarang kalau dilihat dari perkembangan hukum konstitusional, KUHP itu sekarang maju mundur karena adanya pasal-pasal tentang seksualitas yang sangat kontroversial. Bahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual saja yang menentangnya bukan hanya partai Islam konservatif, tetapi juga sebuah partai nasionalis besar juga menentang awalnya. Nah, tetapi bicara soal seksualitas, itu kan simbol sebuah progressiveness. Saya tidak hanya bicara soal pemaparan bagaimana ekspresi seksual itu terjadi, tetapi juga pilihan-pilihan orang, bagaimana seksualitas seorang nyai kemudian dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan saya adalah, saya ingin bertanya
kepada Mbak Astuti maupun Pak Ibnu, apakah sah-sah saja kita menjadikan topik seksualitas itu sebagai sebuah ekspresi progresifnya sebuah pemikiran atau sebuah karya sastra gitu? Karena menurut saya hal itu memang lumayan provokatif apabila ingin membongkar pemikiran-pemikiran yang konservatif gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Silahkan. Silahkan Mas Ibnu. Pertanyaan tidak mudah. Silahkan. Baik, Mas Farhan. Ini dulu saya dengerin siaran di radionya ini. Makasih, Mas. Ya, jadi di dalam menulis cerita dan supaya cerita itu dibaca, itu kan ada bumbu ya, Mas. Ada bumbu, dan kadang-kadang kalau bumbunya itu terlalu banyak buat pembaca blenger sebenarnya ya. Dan disinilah komposisi itu menjadi penting. Pada karya Pak Pram, itu komposisi itu ciamik betul kan, komposisi bagaimana erotisme yang ditampilkan lewat Nyai Ontosoroh itu tidak menjadi bagian besar atau bagian utama dari karya Pak Pram ya. Jadi enak tetap bacanya. Ini berbeda dengan misalnya ya mohon maaf saya harus menyebut nama, misalnya seksualitas yang ditampilkan udah oleh Jenar Mesa Ayu misalnya ya, anaknya Sumanjaya itu. Di beberapa bagian bahkan seksualitas yang ditampilkan oleh Ayu Utami di beberapa bagian itu sangat vulgar gitu ya, sangat vulgar gitu. Dan sampai ada orang yang mengatakan bahwa orang baca hanya halaman-halaman itu saja dari baca novel itu gitu ya. Kalau zamannya Mas Farhan kan mungkin Eni Ero yang dibaca mungkin. Enggak, maksud saya orang-orang yang lain gitu. Nah, di sini salah Mas. Di sini apa namanya porsi ya. Porsi itu kadang-kadang dilupakan juga oleh pengarang semata-mata untuk mengejar banyaknya jumlah pembaca gitu. Nah, Pak Pram mempunyai sebuah pertimbangan yang saya kira sangat cermat gitu loh. Tidak perlu menggambarkan seksualisme apa namanya Nyai Ontosoroh dengan Tuan Melema dan sebagainya. Bahkan Mingke sebagai penulis yaitu Raden Mas Tirtadisuryo dalam karyanya yang berjudul Nyai Ratna, itu lebih vulgar. Nyai Ratna itu karangan Mingke sebenarnya. Itu lebih vulgar. Bagaimana mahasiswa Stovia itu begitu terpincut sama Nyai Ratna ya, sampai mengikuti dari Pasar Baru naik dokar gitu ya. Kemudian mereka bercinta, digambarkan dengan vulgar oleh Raden Mas Tirtadisuryo pada waktu itu gitu ya. Nah, jadi kita agak sulit Mas Farhan dalam konteks meminta para penulis itu menyadari seberapa besar porsi yang paling ideal. Karena masing-masing penulis itu punya obsesi-obsesi sendiri. Ada yang obsesinya itu untuk kemaslahatan, tapi ada juga obsesinya itu untuk fulus. Nah, ini memang persoalan-persoalan yang wilayah yang tidak bisa kita masuki. Kita bisanya hanya setelah karya itu jadi kan gitu kan. Kita membacanya gitu. Nah, seperti tadi yang saya contohkan karangan D.H. Lawrence tadi yang Lady Chatterley's Lovers tadi yang di Inggris tadi itu porsi perselingkuhan antara si istri bangsawan dengan sais keretanya itu juga vulgar sebenarnya, tapi dikemas dengan begitu indahnya di dalam konteks novel itu dan bukan menjadi bagian utama cerita itu semua gitu. Nah, saya kira hal seperti ini muncul pada karya Pramudia yang dengan jeli melihat berapa komposisi yang sebaiknya ditampilkan dengan menggambarkan seksualitas. Nah, ini Mas Farhan yang setelah 1998 ya, terutama bagaimanapun dipicu oleh karya Ayu Utami karena beberapa pengarang mengatakan, terutama wanita pengarang yang mengatakan, oh boleh ya kita wanita pengarang itu nulis seperti Ayu Utami menggambarkan chat seksual dan seperti itu. Maka muncullah karya-karya seperti Jenar Mesa Ayu, Dewi Sartika dan sebagainya. Nah, bahkan di Jogja muncul sebuah novel yang sangat berani dan itu berkaitan dengan agama yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Seorang Pelacur. Wah, itu berani sekali bagaimana dia membongkar sejumlah organisasi seperti Rohis ya. Kan kita tahu ada Rohis itu ternyata banyak hanya kedok. Di dalamnya itu ternyata ada praktek seksual yang mengerikan. Dan ketika itu dibongkar oleh Muhyiddin M. Dahlan dalam Tuhan Izinkan Aku Menjadi Seorang Pelacur,
ancaman terhadap Muhyiddin M. Dahlan itu seperti ancaman terhadap Satanic Verses ya. Dia diancam akan dihukum, dibunuh dan sebagainya. Sampai dia nggak terlalu berani keluar di jalan-jalan. Padahal mungkin yang digambarkan oleh Muhyiddin M. Dahlan itu sebuah kenyataan yang terjadi di Jogja gitu. Tapi kan lagi-lagi masalah porsi pengarang, bagaimana mampu mengemas ini dengan sedap ya, bagaimana porsi itu ditampilkan. Dan saya kira Pramudia di sini sangat jeli menempatkan aspek-aspek erotis maupun seksualitas itu bukan porsi utama dari karyanya. Karena memang dia tidak berbicara itu. Dia berbicara tentang abad 19 yang masih sangat diskriminatif secara pendidikan, secara ras dan sebagainya. Saya kira itu Mas Farhan yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mbak Tuti mau menanggapi? Mbak Astuti? Ibu, saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Ibnu mengenai sastra itu bagus. Saya rasa itu cukup. Terima kasih. Nah, sebelum kita menutup acara ini ada satu pertanyaan dari Irena. Irena nggak tahu kenapa kok Pram juga menjadi musuh pemerintahan Soekarno. Ya itu tadi bukan saya yang mengatakan, saya mengatakan itu. Kenapa? Kalau yang saya tahu pada masa Soekarno itu musuhnya Pram itu teman-teman yang ya kemudian nanti jadi manifest kebudayaan ya, yang artinya itu dari kelompok Les Bumi dan sebagainya ya. Itu lebih sebagai musuh dalam pengertian lewat karya sebenarnya, bukan musuh secara fisik, musuh lewat karya. Itu saya kira Les Bumi maupun yang lain itu pernah berseberangan dengan kelompok Lekra ya, tapi bukan dalam pengertian musuhnya Soekarno ya. Tapi tadi kan bicaranya rezim ya, rezim Soekarno, artinya tahun 50-an. Karena 50-an itu produktivitas sastra Indonesia tinggi sekali, maka dikenal sebagai sastra majalah. Banyak sekali majalah kebudayaan tahun 50-an itu, dan Pram terlibat di situ banyak gitu ya. Buyung Saleh ya, Buyung Saleh Mbak Suti pasti tahu, Buyung Saleh Purwadi Sastra ya, Purwadi Sastra ya, dan sebagainya. Itu sekelompok dengan Pak Pram kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Tapi permusuhannya itu lebih permusuhan intelektualitas gitu dalam berkarya. Dan ini saya kira sehat gitu ya. Nah, kalau sudah masuk rezim Orde Baru kan kemudian fisik kan, ini berbeda. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Betul. Tuti, mau ditambahkan atau mengiyakan saja? Ada sedikit masukan. Memang itu untuk polemik ya, untuk polemik saja. Kemudian untuk secara hubungan manusia dengan manusia antara Pak Pram dengan Bung Karno itu hubungannya dekat sekali. Karena Pak Pram itu pengikut Bung Karno. Karena pada waktu itu Pak Pram juga ingin membuat biografi Soekarno pada saat itu. Tidak mungkin kalau Pak Pram dan Bung Karno itu berseberangan, itu tidak mungkin. Mereka berdua itu Pak Pram itu sering ke istana. 2-3 hari sekali pasti ke istana, karena saya yang mengantar untuk ke istana untuk membuat biografi sebelum vandalisme terjadi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. So teman-teman, Mas Iben, ini kita sudah 1 jam lebih. Banyak sekali yang insights yang kita terima semua. Ini malam ini ada 32 peserta. Ini salah satu rekor aku kira ya. Bukan saja karena karyanya yang luar biasa, tetapi juga kehadiran Mas Ibnu sama Mbak Astuti membuat acara malam ini sungguh. Tadi ada pertanyaan Mbak Iren tadi, apa perlu dijawab? Yang terakhir tulisannya. Les Bumi ya? Ya, Les Bumi itu Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, itu di bawah NU saya kira. Ya. There you go, itu dia. Tapi ya memang Mas Ibnu zaman tahun 50-an kayaknya kita
ruang untuk berpikir merdeka itu terasa lebih luas pada zaman itu daripada zaman sekarang bahkan. So, but itu cerita lain lagi. So, kalau tidak ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang lain, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih. Foto dulu Mbak Natalia. Foto. Oke, saya selalu lupa. Ini yang ngambil foto siapa ya? Nggak tahu siapa yang pinter. Siapa yang bisa ngambil foto? Aku coba deh bisa kali, bentar. Oh, itu tuh bukunya tulisan Kukuale. Ini yang buku lama. Oke. Yang punya foto, buku di foto. 1, 2, 3. Oke. Satu halaman berikutnya sebentar. Halaman berikutnya belum. Ada banyak orang ini soalnya. Sorry, tahan ya. Ya, lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Lili mengingatkan saya untuk foto. Anyway, sekali lagi terima kasih Mas Ibnu meluangkan waktu 1 jam lebih dengan kita, Mbak Astuti juga atas insights-nya, dan kepada semua teman di kelompok baca kutu buku ini terima kasih banyak atas partisipasinya dan semua begitu seksama mendengar apa yang disampaikan Mas Ibnu, jadi sungguh menarik. Sekali lagi terima kasih Mas Ibnu, sampai jumpa pada lain kesempatan. Kepada teman-teman juga terima kasih. Terima kasih Mbak Nat, terima kasih Mbak Tuti. Terima kasih. Terima kasih Lili, Mbak Natalia. Masih